warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita jumpa lagi masih di tema yang sama. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Tentang hidup rukun di masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan diberikan teks tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. 2. Dengan diberikan contoh karya hiasan dari bahan alami, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami dengan benar. 3. Dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan cara panjang dan cara pendek dengan tepat. 4. Dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang, cara pendek dengan tepat. Coba sekarang perhatikan ya. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, silakan kalian perhatikan gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Kalau kita lihat, di situ ada dua gambar, ada gambar yang di atas dan ada gambar yang di bawah. Kalau yang gambar di atas itu tidak ada kegiatan apapun, sedangkan gambar yang di bawah terlihat sedang melakukan kerja bakti. Berarti, gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat terdapat pada gambar yang ada di bawah. Sekarang perhatikan ya, beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Gambar sebelah kiri pojok atas itu tidak menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Kemudian gambar sebelah kanan pojok atas, di situ terlihat kegiatan yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Kemudian gambar pojok bawah sebelah kiri itu menunjukkan hidup rukun di masyarakat. Sedangkan gambar di pojok kanan bawah di situ tidak ada kegiatan, jadi tidak menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Ayo mengamati. Dengarkanlah, Ibu akan membacakan teks di bawah ini ya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ayo mengamati. Dengarkanlah, Ibu akan membacakan teks di bawah ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalian juga jangan membuang sampah sembarangan ya. Jadi, kalau membuang sampah itu harus ke tempat sampah. Ayo berkreasi. Nah, sekarang tugas kalian
untuk membuat hiasan dari biji-bijian. Apa yang harus kalian lakukan? Sebelumnya, kamu harus menyediakan sketsa gambar. Buatlah sketsa gambar yang akan kamu buat menjadi hiasan. Apa saja alatnya? Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas karton putih untuk menggambar, kemudian pensil untuk menggambar. Bagaimana cara membuatnya? Terlebih dahulu, buatlah sketsa gambar hiasanmu. Kemudian, setelah itu, barulah tempelkan biji-bijian dengan menggunakan lem ke dalam sketsa gambar yang kalian buat. Selamat mengerjakan! Ini adalah contoh hasil karya hiasan ya. Silakan kalian perhatikan. Ayo berlatih. Ayo kita perhatikan ya. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Coba kalian perhatikan, pada kotak Udin itu terdapat kubus pada kolom pertama 200 biji-bijian atau 200 kubus. Sedangkan pada kotak kedua itu terdapat 30 kubus. Dan kotak yang ketiga yaitu kotak satuan terdapat 9 kubus. Kemudian di kolom Mutiara, kotak pertama terdapat 100 kubus. Sedangkan kotak kedua terdapat 80 kubus. Di kotak ketiganya itu terdapat 5 kubus. Jadi, jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424 butir. Berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Coba kalian perhatikan. Ayo kita gunakan cara susun pendek atau pengurangan cara susun pendek. 239 dikurangi 185. Kurangkan satuannya, yaitu 9 dikurangi 5. Maka hasilnya 4. Kemudian 3 dikurangi 8 itu tidak bisa. Jadi 3 tidak bisa dikurangi 8. Pinjam 1 ratusan dari 2 ratusan. Sehingga 3 menjadi 13 dikurangi 8 sama dengan 5. 2 ratusan setelah dipinjam 1 ratusan, maka sisanya 1 ratusan. Sehingga 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka 239 dikurangi 185 hasilnya adalah 54. Nah, sekarang buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Nomor 1, angkanya 1, 2, 3. Bila kita buat menjadi bilangan terkecil 123, maka bilangan terbesarnya adalah 321. Kemudian di nomor kedua ada angka 134. Kalau kita buat bilangan terkecil 134, sedangkan bilangan terbesarnya menjadi 431. Kemudian di nomor 3 ada angka 2, 3, dan 4. Kalau kita buat ke bilangan terkecil menjadi 234, sedangkan bilangan terbesarnya 432 atau kebalikan dari bilangan terkecil ya. Kemudian nomor 4 ada angka 135. Kalau kita buat bilangan terkecilnya menjadi 135,
sedangkan bilangan terbesarnya menjadi 531. Kemudian nomor 5, ada angka 235. Kalau kita buat bilangan terkecilnya menjadi 235, sedangkan bilangan terbesarnya adalah 532 atau kebalikan dari bilangan terkecil. Ini tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kerjakan dengan cara susun pendek. Nomor 1, 246 dikurangi 173. Kemudian nomor 2, 358 dikurangi 261. Silakan kalian kerjakan di buku tugas dengan cara susun pendek. Selamat mengerjakan ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa selalu berlatih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.